Quran Surah Ibrahim ayat 22. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pembicaraan iblis terhadap para pengikutnya, setelah Allah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya, dan Allah memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, serta menempatkan orang-orang kafir di dalam lapisan bawah neraka. Maka pada hari itu berdirilah iblis di kalangan ahli neraka, seraya berkhotbah kepada mereka untuk menambah kesedihan di atas kesedihan yang sedang mereka alami, menambahkan kerugian di atas kerugian, dan kekecewaan di atas kekecewaan. Iblis berkata kepada penduduk neraka, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu melalui lisan Rasul-Rasulnya, dan Dia menjanjikan kepada kalian bila kalian mengikuti para Rasul, Dia akan menyelamatkan dan menyejahterakan kalian, dan janji Allah itu dipenuhinya, karena janjinya adalah benar dan beritanya benar pula. Adapun aku, maka aku pernah berjanji kepada kalian, tetapi aku menyalahinya." Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain melalui firman-Nya. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surah An-Nisa ayat 120. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian." Maksudnya, dalam apa yang aku serukan untuk kalian kepadanya tiadalah suatu dalil pun, tiada pula suatu bukti pun, begitu pula dalam apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Melainkan sekadar menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku, tanpa berpikir panjang lagi, padahal telah ditegakkan atas kalian hujah-hujah dan bukti-bukti serta dalil-dalil yang benar yang disampaikan oleh para rasul sebagai bukti akan kebenaran dari apa yang mereka sampaikan kepada kalian. Tetapi ternyata kalian menentang mereka, sehingga jadilah kalian seperti dalam keadaan sekarang ini. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku pada hari ini, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya kesalahan itu adalah kesalahan kalian sendiri, sebab kalian menentang bukti-bukti yang jelas, lalu kalian mengikutiku hanya karena aku menyeru kalian kepada kebatilan. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Yakni aku tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula dapat menyelamatkan dan membebaskan kalian dari keadaan yang kalian alami sekarang. Dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya, tidak dapat memberikan manfaat kepadaku dengan menyelamatkan diriku dari azab dan pembalasannya yang sedang kualami. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Qatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah disebabkan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa setan berkata, "Sesungguhnya aku tidak membenarkan bila diriku dianggap sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ini merupakan pendapat yang rajih atau kuat, semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doa-Nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 5-6. Sekali-kali tidak, kelak sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Quran Surah Maryam ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, karena berpaling dari perkara yang hak dan mengikuti perkara yang batil, mendapat siksaan yang pedih." Makna lahiriah konteks ayat menunjukkan bahwa pembicaraan ini dilakukan oleh iblis sesudah mereka memasuki neraka,
seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Tetapi disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang lafaznya seperti berikut, juga oleh Ibnu Jarir melalui riwayat Abdurrahman Ibnu Ziyad. Disebutkan bahwa, telah menceritakan kepadaku Dahin al-Hijri, dari Uqbah Ibnu Amir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, maka Allah memutuskan peradilan di antara mereka. Dan setelah selesai dari peradilan, orang-orang mukmin berkata, telah diputuskan oleh Tuhan kita di antara sesama kita, maka siapakah yang dapat memberikan syafaat kepada kita? Mereka berkata, marilah kita berangkat menghadap Adam, lalu disebutkan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Tetapi Isa berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada nabi yang umi? Maka mereka datang kepadaku, dan Allah memberikan izin kepadaku untuk menghadap kepadanya. Maka dari majelisku tersebarlah bau wewangian yang paling wangi yang belum pernah tercium oleh seorang pun. Akhirnya sampailah aku ke hadapan Tuhanku, maka Dia memberiku izin untuk memberi syafaat, dan Dia menjadikan bagiku nur cahaya, mulai dari rambut kepalaku hingga kuku jari telapak kakiku. Kemudian orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang-orang mukmin telah menjumpai orang yang memberi syafaat buat mereka. Maka siapakah yang akan memberi syafaat buat kita? Dia tiada lain kecuali iblis yang telah menyesatkan kita. Maka mereka mendatangi iblis dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang mukmin telah menjumpai orang yang memberi syafaat buat mereka. Maka bangkitlah kamu dan mintakanlah syafaat buat kami, karena sesungguhnya kamu adalah yang menyesatkan kami. Iblis bangkit, dan dari majelisnya tersebarlah bau busuk yang amat busuk yang belum pernah tercium oleh seorang pun, kemudian siksaan mereka bertambah besar. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekadar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Demikianlah bunyi hadis menurut teks yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Al-Mubarok meriwayatkannya dari Roshidin Ibnu Sa'd, dari Abdurrahman Ibnu Ziyad Ibnu Anam, dari Dahin, dari Uqbah dengan lafaz yang sama secara marfu. Muhammad Ibnu Ka'b Al-Qurazi mengatakan bahwa ketika ahli neraka berkata, sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Maka iblis berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, hingga akhir ayat. Setelah mereka mendengar ucapan iblis, maka mereka membenci diri mereka sendiri, lalu mereka diseru, sesungguhnya kebencian Allah kepada kalian lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian sendiri karena kalian diseru untuk beriman, lalu kalian kafir. Quran Surah Al-Mu'min ayat 10. Amir Asy-Syabi mengatakan bahwa di hari kiamat kelak, akan ada dua pembicaraan yang berbicara di hadapan semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa, putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Quran Surah Al-Maidah ayat 116. Sampai dengan firman-Nya, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa iblis laknatullah berdiri, lalu berkata, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekadar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku, hingga akhir ayat.